Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Orang Setelah Bertobat. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Bersamalah dengan kami. Inilah permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Pada perayaan Mardi di Rio de Janeiro dan New Orleans, orang-orang yang berpesta memakai topeng dengan pakaian dan hiasan yang aneh-aneh. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan yang pada setiap hari mereka lakukan oleh mengenakan pakaian-pakaian pesta. Tidak ada lagi larangan-larangan yang bersifat moral. Apabila musik mulai, minuman keras mengalir, larangan tidak berarti lagi dan kesembronoan merajalela. Di kota Kolose kuno, biasa diadakan perayaan kafir yang berlangsung selama 1 bulan. Selama saat tersebut, berbagai kelompok akan mengenakan pakaian khusus. Sementara mengenakan pakaian tersebut, pegawai kota mereka akan lepas dari ikatan undang-undang moral. Paulus merasa khawatir terhadap orang-orang Kristen yang di Kolose di dalam budaya seperti itu. Karena itulah ia katakan untuk mematikan kejahatan dan hawa nafsu, lalu melakukan peribadatan Kristen. Ia menasihatkan agar kita hidup suci di hadapan umum dan secara sendiri-sendiri. Sifat kehidupan kita apabila kita sendirian menunjukkan rapatnya hubungan kita dengan Tuhan. Paulus tidak segan-segan membicarakan mengenai turut dalam suatu keramaian, tetapi ia tegas mengecam kemunafikan. Ia menekankan agar kita menunjukkan diri sebagai orang Kristen. Cara hidup kita itu mempunyai pengaruh yang terbesar di dunia ini. Rasul itu tidak mau menghentikan pengaruh yang demikian itu. Pakaian kebenaran yang diberikan Kristus membuat kita mempunyai status yang berkenan kepada Allah. Kita tetap memerlukan hal ini. Pakaian yang diberikannya itu tidak meniadakan hidup yang baik. Malahan, itu menunjukkan peribadatan yang di dalam hati kita itu. Tidak ada yang dapat menggantikan suatu tingkah laku yang menunjukkan ketergantungan kepada Kristus. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita telah diubah oleh Kristus. Tanpa Kristus, maka akan terjadi percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hawa jahat, nafsu jahat, dan keserakahan. Di dalam Kristus kita akan menunjukkan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, kalau seorang tidak berbeda dengan dunia, berarti ia belum meninggalkan dunia. Dalam Kristus, topeng dan pakaian dosa hari raya Mardi lenyap. Gantinya ia mengenakan pakaian kebenaran yang menunjukkan kesucian dan sifat-sifat Kristus. Ia mengenakan pakaian baru, kebajikan, dan kasih, sehingga tidak akan pernah disangsikan siapa yang kita hormati dan kepada siapa kita berbakti. Lepaskanlah pakaian duniawi agar dapat memakai pakaian surga. Dikutip dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus halaman 231. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk tuntunan Roh Kudus kepada masing-masing kami, sehingga setiap saat kami diberikan tuntunan untuk selalu bertobat,
merubah cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Jaga, melindungi sepanjang istirahat kami malam ini. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.